Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Ambar Suci Aryani, bisa dipanggil Ambar. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 Universitas Ahmad Dahlan. Nah, saya Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Terkait dengan aksi nyata topik 5 pada mata kuliah literasi dasar, di sini saya akan menyampaikan sedikit cerita mengenai pengalaman saya belajar literasi. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita ke videonya. Nah, teman-teman, jika ditanya apa sih arti literasi bagimu? Nah, bagi saya, literasi adalah kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, kemudian dan menggunakan informasi secara efektif. Nah, literasi juga meliputi kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi, serta menggunakannya untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Nah, literasi sendiri merupakan kompetensi yang penting untuk keberhasilan individu dalam kehidupan sehari-hari, di sekolah, di tempat individu dalam lingkungan sehari-hari tersebut berada, misalnya di lingkungan kerja ataupun di masyarakat. Nah, literasi juga merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial pada suatu negara. Nah, ada beberapa jenis literasi yang saya ketahui, yaitu ada literasi teknologi, literasi keuangan atau finansial, kemudian literasi media, literasi budaya, literasi sosial, literasi emosional, dan literasi keamanan, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian terkait dengan cerita pengalaman literasi saya, di sini saya mempunyai sebuah pengalaman cerita literasi yang dapat dibilang mengharukan bagi saya. Nah, pada waktu itu cerita pengalaman saya ini berangkat ketika saya masih duduk di bangku kuliah. Nah, pada saat itu karena saya tinggal di Bantul, saya mencoba berinisiatif untuk mengikuti kegiatan organisasi atau seperti UKM, unit kegiatan mahasiswa yang ada di tempat domisili saya, yaitu yang ada di Bantul. Nah, pada saat itu saya mengikuti sebuah organisasi yang bernama IMABA atau Ikatan Mahasiswa Bantul. Nah, ketika saya memasuki organisasi itu tentu tidaklah mudah, karena di situ ada proses dari seleksi, dari pengumpulan berkas, kemudian ada seleksi wawancara, dan juga ada pertemuan-pertemuan lainnya. Nah, singkat cerita, pada saat itu saya telah diterima dan telah memenuhi kriteria untuk masuk menjadi anggota Ikatan Mahasiswa Bantul atau IMABA. Nah, pada saat itu ada beberapa divisi dalam IMABA. Nah, saya mendaftar untuk divisi pendidikan karena saya sendiri masuk ke dalam kuliah jurusan pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada saat itu saya mendaftar divisi pendidikan dan diterima. Nah, kemudian di dalam divisi pendidikan itu ada program kerja atau proker yang namanya IMABA Mengajar. Nah, IMABA Mengajar itu merupakan sebuah proker yang mana di situ nanti kami sebagai anggota divisi pendidikan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak yang ada di pelosok atau daerah-daerah pelosok yang belum maju pendidikannya. Nah, di situ saya mengikuti program IMABA Mengajar. Nah, program IMABA Mengajar ini dilaksanakan pada waktu sore hari. Pada waktu itu, saya mengikuti kegiatan ini yang bertempat di Imogiri yang bagian paling dalam sekali. Nah, di situ kondisi anak-anaknya itu masih sangat terbatas sekali dalam hal pengadaan buku, kemudian juga masih sangat minim sekali untuk penyaluran informasi ataupun pengetahuan kepada anak-anak. Nah, di situ saya dan teman-teman mengajar anak-anak mulai dari TK, kemudian SD, dan bahkan sampai ada yang SMP. Nah, yang menariknya di sini kami mengajar di situ mengajarkan membaca mulai dari yang paling dasar terlebih dahulu, kemudian juga ada yang mengajarkan menulis, dan juga ada yang
mengajarkan bermain games untuk anak-anak PAUD. Nah, saya ikut berpartisipasi di situ mengajarkan anak-anak SD untuk membaca. Kemudian juga kami memberikan buku-buku atau kami memberikan sumbangan buku-buku cerita untuk nantinya diberikan kepada anak-anak daerah situ. Nah, ini adalah suatu bentuk aksi sosial yang IMABA saya dan teman-teman IMABA lakukan untuk membantu memajukan pendidikan anak-anak di daerah itu. Kami mengajarkan beberapa kegiatan literasi seperti membaca, kemudian menulis, kemudian juga kami mengajarkan anak-anak untuk bermain games agar anak-anak dalam belajar itu tidak hanya terfokus pada materinya ataupun terfokus dengan bacaan yang baru mereka baca, tetapi juga bisa menyenangkan sesuai dengan dunia mereka. Nah, kemudian bagaimana terkait dengan respon anak-anak? Tentunya anak-anak di desa tersebut sangat senang dengan hadirnya kami di situ, kemudian juga membantu mereka dalam kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya membaca dan menulis. Kemudian kami juga mengajarkan kepada anak-anak jika terdapat tugas di sekolah yang kurang paham, nah kami membantu di situ. Kemudian di akhir kegiatan kami memberikan sebuah sumbangan buku-buku cerita, kemudian buku-buku pelajaran. Nah, itu sebagai upaya kami karena di desa tersebut khususnya anak-anaknya itu masih kesulitan mendapat akses buku-buku pendidikan ataupun buku-buku bacaan. Nah, harapannya dengan kegiatan ini itu anak-anak di desa tersebut itu khususnya dapat meningkatkan minat bacanya dan meningkatkan kecintaan mereka pada buku-buku bacaan yang tentunya sangat dekat dengan kehidupan mereka, sangat dekat dengan kehidupan atau cerita sehari-hari mereka dan tidak terfokus pada gadget ataupun HP yang saat ini sedang meraba. Nah, itu merupakan bentuk aksi nyata kami dan sekaligus itu mendapat apresiasi juga karena di situ dari anak-anak muda yang mau tergerak hatinya untuk membantu meningkatkan minat baca, kemudian budaya membaca, literasi juga di daerah yang masih belum baik untuk akses dari segi bukunya, kemudian juga teknologi ataupun hal-hal lainnya. Nah, itu adalah cerita pengalaman saya waktu belajar literasi khususnya bersama dengan teman-teman Ikatan Mahasiswa Bantul. Nah, saya juga mempunyai sedikit cerita yang khususnya baru-baru ini saya alami, yaitu mengenai kegiatan belajar literasi. Nah, cerita saya ini ketika saya melaksanakan PPL, yaitu yang berada di SMA Negeri 1 Yogyakarta, saya mempunyai sebuah cerita yang di situ saya juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan literasi di SMA Negeri 1 Yogyakarta. Saya berpartisipasi di dalamnya khususnya dalam pembuatan atau penerbitan buku karya kreatif peserta didik. Nah, memang di SMA Negeri 1 Yogyakarta itu literasinya sangat maju sekali dan di sana peserta didik itu setiap tahunnya menerbitkan sebuah buku yang berupa kumpulan karya kreatif peserta didik. Kebetulan di tahun ini Teladan menerbitkan sebuah buku yang berupa kumpulan esai dan juga kumpulan cerita pendek anak-anak Teladan. Nah, saya berkontribusi di dalamnya bersama rekan PPL saya untuk menjadi atau mengedit bagian tata letak dari buku tersebut. Nah, tugas kami yaitu membuat buku ataupun di situ membuat tata letak buku menjadi lebih rapi sesuai dengan arahan dari guru pamong. Kemudian kami juga menyatukan beberapa tulisan hasil karya siswa, kemudian juga membuat biodata dari penulis-penulis karya tersebut. Nah, untuk setelah tata letaknya sudah jadi, lalu kami berikan kepada guru pamong untuk diserahkan ke penerbitan. Nah, pengalaman ini sangat mengasyikkan sekali karena jarang sekali berkegiatan di PPL, kemudian ada kegiatan literasi yang dijunjung tinggi ataupun kegiatan literasi yang diberdayakan di sekolah tersebut. Nah, SMA Teladan ini salah satunya sekolah yang mempunyai ataupun budaya literasi yang sangat baik sekali dan juga peserta didiknya pun sangat berprestasi sekali, juga didukung dengan guru bahasa Indonesia yaitu Bapak Sarno yang tentu juga menjadi pemerhati kegiatan literasi di SMA Teladan.
Nah, itulah sedikit pengalaman yang saya dapat bagikan. Semoga sedikit pengalaman itu dapat menginspirasi teman-teman di luar sana, khususnya dalam kegiatan literasi. Kemudian harapan jika suatu saat nanti saya dapat berkontribusi di dunia pembudayaan literasi, tentunya jika saya bisa berkontribusi di dalam dunia pembudayaan literasi, harapan saya adalah saya dapat membantu meningkatkan tingkat literasi masyarakat secara umum dan memberikan akses yang lebih luas kepada buku-buku dan pendidikan yang berkualitas bagi semua orang. Nah, terutama bagi mereka yang berada di lingkungan yang kurang mampu. Saya juga berharap dapat meningkatkan minat membaca dan menulis di kalangan anak-anak dan remaja melalui program-program yang menyenangkan dan interaktif. Nah, serta saya juga berharap dapat membantu meningkatkan kemampuan analisis, kemudian secara kritis dan kreatif pada individu dalam menggunakan informasi dan juga teknologi. Nah, dari semua ini akhirnya saya sebagai manusia, jika nantinya diberi kesempatan untuk dapat berkontribusi pun, saya ingin membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya literasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara, serta juga memperkuat keterkaitan antara literasi dan kompetensi lainnya, seperti misalnya numerasi, teknologi informasi, dan kompetensi sosial. Nah, semoga dengan pembudayaan literasi ini, masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya, meningkatkan kesempatan kerja, dan juga meningkatkan potensi diri, serta mampu menjadi manusia yang aktif dalam perubahan sosial dan juga pembangunan yang berkelanjutan. Sekian video storytelling dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih, sampai jumpa, dah.